Mulai nggih? Nggih, monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati panjenenganipun Ustaz dosen Miftahul Khair dan seluruh rekan-rekan sekalian, kelas karyawan. Alhamdulillah, syukur pada sore hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat yang berupa kesehatan, zahir dan batin, lebih-lebih nikmat yang berupa iman dan Islam, sehingga kita pada sore hari ini sakit sama-sama kembali berjumpa di kelas online mata kuliah studi Quran. Baik, langsung saja untuk efisiensi waktu. Pada kesempatan sore hari ini kita ada 2 pemateri. Untuk kelompok pertama, untuk bab 10, insya Allah nanti disampaikan oleh rekan Erin. Monggo langsung saja. Nanti pemateri pertama rekan Erin dan kawan-kawan untuk mempersiapkan diri. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk mengawali majelis kita pada sore hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran atau Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita sore hari ini benar-benar mendapatkan ridho dan apa yang menjadi niat kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alama nama sallallahu ila hadrat Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penyajian materi pada kesempatan sore hari ini tentang bab ke-10 tafsir dan takwil yang akan disampaikan oleh rekan kita Erin Tiffany Hidayat dan Baroatul Afida Umar. Kepada yang mendapatkan amanah, tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Bapak dosen, Bapak Miftahul Khair, SPD MPTI, dan rekan-rekan yang saya cintai. Oke, pada kesempatan sore kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tafsir dan takwil. Saya nggak punya kelompok ya, Pak. Sendirian. Karena qadarullah kelompoknya yang waktu itu dibagi, itu beliau mengundurkan diri. Sudah tidak melanjutkan kuliah. Jadi saya sendirian. Sendirian ya? Gila, Oke, Pak. Jadi pembahasannya adalah bab yang A, nanti saya akan menjelaskan tentang tafsir dan takwil, yaitu definisi tafsir, kemudian ada definisi takwil, kemudian perbedaan tafsir dan takwil, lalu ada keutamaan tafsir. Kemudian yang poin B, metodologi tafsir, yaitu ada tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil maksur insya Allah nanti saya jelaskan definisinya, lalu ada sumber tafsir bil maksur, kelebihan, kekurangan, serta hukum menggunakan tafsir bil maksur. Kemudian tafsir bil ra'yi, ada definisi dan pembagian tafsir bil ra'yi. Jadi tafsir bil ra'yi nanti juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu tafsir bil ra'yi al-mahmud dan tafsir bil ra'yi al-madhmum. Kemudian yang poin C adalah ulama tafsir dan karya-karya besarnya. Oke, langsung ya. Yang pertama, definisi tafsir. Secara etimologi, kata tafsir berasal dari kata al-fasru, yang berarti al-idhah, jelas, dan at-tabyin, yang berarti nyata. Sedangkan makna tafsir dalam Al-Quran, Quran surat Al-Furqan ayat 33, wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsiran,
yang artinya tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Ibnu Abbas mengartikan wa ahsanu tafsiron dalam ayat di atas sebagai lebih baik perinciannya atau sebaik-baik penjelasan yang terperinci. Sedangkan secara istilah atau terminologi, di sini ada menurut Az-Zarkashi, tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menerangkan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Kemudian menurut Az-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan fi Ulumil Quran mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi dilalahnya berdasarkan maksud yang dikehendaki oleh Allah sebatas kemampuan manusia. Kemudian ada lagi menurut Khalid bin Utsman, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran dari segi dilalahnya berdasarkan maksud yang dikehendaki oleh Allah sebatas kemampuan manusia. Jadi tafsir dari definisi yang diberikan oleh Az-Zarqani dan Khalid bin Utsman Al-Thabit menyebutkan bahwa tafsir atau penafsiran terhadap Al-Quran itu hanya sebatas kemampuan manusia. Berarti tafsir itu merupakan kemampuan manusia, yang mana nanti jika manusia itu sudah tidak sanggup lagi untuk menafsirkannya, maka berhentilah sampai di situ. Dalam hal ini manusia tidak bisa menafsirkan semua apa yang ada di dalam Al-Quran, karena ada ayat-ayat tertentu yang tidak bisa ditafsirkan, misalnya tentang ayat-ayat mutasyabihat, tentang wujud fisik Allah dan sebagainya. Yang kedua, definisi takwil. Takwil berasal dari kata awwala yang berarti kembali ke asal. Takwil dapat diartikan memalingkan pengertian suatu lafaz dari suatu makna kepada makna lain yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada dua pendapat yang berbeda dalam memahami takwil. Yang pertama yaitu tafsir dan takwil adalah sinonim. Menurut ulama mutaqaddimin, takwil adalah sinonim dari tafsir. Artinya takwil adalah tafsir dan tafsir adalah takwil. Artinya tafsir dan takwil memiliki makna yang sama. Berikut beberapa hujah atau argumentasi yang menguatkan pendapat ini, di antaranya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada kata takwil yang disepakati oleh ahli tafsir bahwa makna atau maksudnya adalah tafsir, yaitu di Quran surat Ali Imran ayat 7. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu batigha al-fitnati wa batigha ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, yang artinya adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Kemudian di dalam hadis, Rasulullah SAW menyebutkan kata takwil. Namun semua orang tahu bahwa beliau SAW yang dimaksud beliau adalah tafsir, yang dimaksud takwil oleh beliau adalah tafsir. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas yang saat itu masih anak-anak agar Allah menjadikannya sebagai orang yang mengetahui ilmu takwil. Allahumma faqihhu fid-dini wa 'allimhu ta'wil, yang artinya ya Allah jadikanlah dia faqih dalam agama dan ajarkanlah padanya takwil. Semua ulama sepakat bahwa doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas agar dijadikan padanya, agar diajarkan padanya takwil, maksudnya adalah tafsir. Dan Ibnu Abbas pun dijuluki sebagai turjumanul Quran atau orang yang paling tahu terjemah Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada kitabnya Imam At-Tabari, yaitu Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Diksi yang beliau gunakan adalah takwil, namun semua ulama sepakat bahwa kitab itu maksudnya adalah tafsir.
Kemudian yang kedua, takwil dan tafsir berbeda makna. Menurut ulama mutaakhirin, tafsir lebih umum daripada takwil. Takwil adalah memalingkan pengertian suatu lafaz dari suatu makna kepada makna lain yang dikandungnya. Contoh takwil pada Quran surat An-Nahl ayat 50, yang artinya mereka takut kepada Tuhan mereka di atas mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Menurut ulama salaf, kita tidak tahu maksud dari kata di atas pada ayat tersebut. Kita serahkan sepenuhnya makna kata tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Maha Suci Allah dari keberadaannya baik di atas maupun di bawah. Sedangkan menurut ulama salaf, maksud kata di atas adalah ketinggian dan kebesaran Allah. Jadi maksud dari ayat tersebut adalah mereka, para malaikat, takut dengan ketinggian dan kebesaran Allah. Wallahu a'lam bishawab. Perbedaan tafsir dan takwil. Yang pertama, tafsir berkenaan dengan hal-hal yang bersifat umum, ayat muhkamah. Sedangkan takwil berkenaan dengan ayat-ayat yang bersifat khusus atau ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang maknanya itu tidak ada manusia yang tahu pasti, karena hanya Allah yang tahu makna atau tujuan diturunkannya ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Yang kedua, bila ada dalil-dalil yang menguatkan penafsiran, boleh ditegaskan bahwa demikianlah yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan takwil menguatkan salah satu makna dari sejumlah kemungkinan makna yang dipunyai oleh Al-Quran, tanpa meyakini bahwa demikian yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga, tafsir menerangkan makna ayat melalui pendekatan riwayah. Sedangkan takwil menerangkan makna ayat melalui pendekatan riwayah atau keutuhan. Yang keempat, tafsir menerangkan makna-makna yang tersurat, sedangkan takwil menerangkan makna-makna yang tersurat. Yang kelima, tafsir menerangkan makna kalimat, baik makna hakiki maupun majazi. Takwil menerangkan makna batin atau menerangkan hakikat yang dikehendaki. Yang keenam, penjelasan makna tafsir telah diberikan oleh Al-Quran. Sedangkan penjelasan makna takwil diperoleh melalui kesimpulan para ulama. Keutamaan tafsir. Tafsir merupakan ilmu yang paling mulia. Objek pembahasannya yaitu kalamullah, firman Allah, yang merupakan sumber dari semua hikmah dan semua keutamaan, yang mengandung berita umat terdahulu dan berita yang akan datang. Berisi hukum-hukum tidak membosankan walaupun diulang-ulang, dan banyak keajaiban-keajaiban di dalamnya. Tujuan ilmu tafsir adalah agar kita dapat memahami isinya dan kemudian dapat berpegang teguh terhadap janji dan ikrar kita kepada Allah untuk meraih kebahagiaan hidup yang hakiki. Dan kebutuhan terhadapnya sangat mendesak karena setiap kesempurnaan agama ataupun dunia membutuhkan ilmu-ilmu syariat dan pengetahuan agama. Dan semua itu bergantung pada pengetahuan pengetahuan tentang kitab Allah atau Al-Quran. Kemudian kita masuk ke poin B, yaitu metodologi tafsir. Menurut Al-Qotton, tafsir dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi. Apa itu tafsir bil maksur? Tafsir bil maksur adalah berasal dari kata maksur yang artinya yang disampaikan. Tafsir bil maksur bisa disebut juga dengan tafsir bil riwayah, yaitu adalah metode penafsiran yang rujukannya adalah Al-Quran itu sendiri, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun pendapat sahabat dan pendapat tabi'in. Artinya tafsir ini mewajibkan kepada mufassir untuk mengambil riwayat yang berkategori sahih, riwayat yang benar-benar berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat dan tabi'in. Poin kedua, sumber tafsir bil maksur, yaitu ada 4 tadi ya, sudah saya sebutkan, ada Al-Quran, hadis, perkataan sahabat, dan perkataan tabi'in. Contohnya di dalam Al-Quran, salah satu contohnya tafsir ayat Al-Quran dengan Al-Quran itu bisa dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187, yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Lafaz minal fajar di dalam ayat tersebut merupakan tafsir dari
lafaz sebelumnya, yaitu terang bagi kamu benang putih dan benang hitam. Kemudian hadis. Salah satu contohnya adalah kata al-quwah. Al-quwah itu diartikan memanah. Uqbah bin Amir menceritakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah di atas mimbar, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat berikut ini dan kemudian langsung menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-quwah. Di Quran surat Al-Anfal ayat 60. Yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menerangkan bahwa yang dimaksud dengan al-quwah itu tidak lain adalah melempar anak panah. Ala innal quwwah ar-ramyu. Sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar panah. Kemudian contoh yang lain yaitu kalimat takwa. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Ubay bin Ka'ab meriwayatkan bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan suatu ayat Al-Quran, yaitu di Quran surat Al-Fat ayat 26, yang artinya, dan Allah mewajibkan mereka kalimat takwa. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat takwa di dalam ayat tersebut adalah lafaz la ilaha illallah. Kemudian perkataan sahabat, sumber yang ketiga adalah perkataan sahabat. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka para sahabat mengambil alih fungsi dari Nabi Muhammad untuk mendakwahkan atau menyebarkan ajaran Islam kepada manusia. Tentu saja mereka juga menjelaskan makna yang ada di dalam Al-Quran kepada umat. Ketika mereka menjelaskan makna Al-Quran ini, mereka merujuk kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau penjelasan yang ada pada Al-Quran itu sendiri. Kemudian perkataan tabi'in. Sumber yang keempat yaitu pendapat dari para tabi'in. Tidak semua ulama bisa menerima secara utuh pendapat dari para tabi'in. Alasannya karena tabi'in tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Namun ada juga yang mendukung bahwa para tabi'in itu merupakan sumber tafsir juga. Salah satu alasannya karena tafsir bil ma'sur yang paling besar yaitu At-Tabari. Kemudian kelebihan tafsir bil ma'sur. Sumbernya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para tabi'in, sehingga sangat bisa dipercaya. Dan hanya sedikit adanya perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat itu terletak pada redaksionalnya saja, sedangkan makna atau maksudnya sama. Contohnya pada penafsiran As-Siratal Mustaqim, sebagian menafsirkannya dengan makna Al-Quran. Maksudnya mengikuti Al-Quran. Sedangkan yang lain memaknainya Islam. Kedua tafsiran ini sama, karena berislam berarti mengikuti Al-Quran. Kemudian kekurangannya, di samping mempunyai keistimewaan, metode tafsir bil ma'sur juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama kurang lengkap. Karena pada umumnya tafsir bil ma'sur hanya merupakan penjelasan dari kata tertentu saja, yaitu sebatas kata-kata yang kurang dipahami oleh para sahabat. Sedangkan kata dalam Al-Quran yang tidak dipahami oleh para sahabat hanya sedikit. Karena mereka adalah orang yang mengalami turunnya Al-Quran, sehingga pengetahuan mereka justru tidak tertuang dalam catatan periwayatan. Ilmu mereka sebenarnya cukup banyak, namun tidak terungkap dan terkubur di alam pikiran mereka saja. Hal itu terjadi karena tidak ada faktor yang bisa memicu mereka untuk menguraikan makna ayat secara panjang, lebar, dan mendalam. Sehingga ketika kita membaca tafsir bil ma'sur, terkadang merasa terbatasi ruang lingkup pembicaraannya. Kemudian kekurangan yang kedua adalah kendala kesahihan. Meskipun namanya tafsir bil ma'sur, yang mana merupakan tafsir yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran, hadis nabawi, perkataan sahabat ataupun tabi'in, namun yang menjadi pertanyaan adalah kesahihan periwayatannya. Dalam menerima dan mengamalkan suatu hadis nabawi, kita tidak bisa menerima suatu hadis dengan begitu saja, harus melewati proses kritik sanad. Sehingga nanti ada klasifikasi mana yang sahih, hasan, dhaif, dan palsu. Demikian pula dengan sanad periwayatan dalam tafsir harus lolos dari kritik periwayatan sanad juga. Sebab pada dasarnya tafsir bil ma'sur itu adalah hadis juga.
maka tafsirnya juga harus menjalani proses kritik juga sebagaimana hadis. Kemudian kekurangan berikutnya adalah sumber Israiliyat. Salah satu kritik terhadap tafsir bil maksur adalah masih tersisanya sumber-sumber penafsiran dari kalangan Bani Israel atau disebut dengan Israiliyat. Konon sebagian kalangan mengkritisi level para tabi'in yang disinyalir sebagiannya masih merujuk pada kalangan ahli kitab dalam menafsirkan suatu ayat. Kemudian hukum menggunakan tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur adalah tafsir yang diikuti dan dipedomani karena berdasar pada yang sahih seperti Al-Quran dan hadis Nabi, maka bisa digunakan agar tidak tergelincir dalam kesesatan pengetahuan dalam memaknai kitab Allah. Lalu yang kedua adalah tafsir bir-ra'yi. Tafsir bir-ra'yi berasal dari kata ra'yi yang artinya pendapat. Tafsir bir-ra'yi adalah lawan dari tafsir bil maksur. Tafsir bir-ra'yi adalah metode penafsiran yang dilakukan berdasarkan ijtihad atau pendapat pribadi seorang mufasir yang lebih menekankan pada pemahaman terhadap makna yang lebih dalam dan kontekstual. Lalu tafsir bir-ra'yi itu juga dibagi lagi menjadi dua. Dalam implementasinya tafsir bir-ra'yi oleh para ulama dibagi menjadi dua macam, yaitu tafsir dengan logika yang terpuji atau tafsir bir-ra'yi al-mahmud dan tafsir dengan logika yang tidak terpuji atau bir-ra'yi al-majmum. Istilah terpuji dan tidak terpuji ini digunakan karena untuk menghindari klaim benar atau salah. Definisi tafsir bir-ra'yi al-mahmud adalah ikhtiar untuk menemukan pemahaman Al-Quran dengan menggunakan berbagai pengetahuan seperti ilmu bahasa Arab atau ilmu-ilmu lainnya. Menurut ulama, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan bahasa dan nilai-nilai syariat itu diperbolehkan. Hal itu dilandasi oleh ayat-ayat berikut. Quran surat Al-Qamar ayat 17. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Kemudian di Quran surat An-Nisa ayat 83. Dan apabila mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui dari mereka. Ayat tersebut menunjukkan bahwa mufasir dapat berijtihad mengenai sebagian ayat Al-Quran dengan pengetahuan yang dimilikinya. Sementara itu banyak sahabat yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan menggunakan kemampuan mereka. Hal itu menunjukkan bahwa tafsir bir-ra'yi itu hukumnya boleh. Kemudian syarat diterimanya tafsir bir-ra'yi al-mahmud. Yang pertama, memiliki kutipan dari Rasulullah SAW yang terjaga dari riwayat dhaif dan maudhu. Kedua, berpegang pada pendapat sahabat dan pendapat tersebut berkedudukan hukum marfu'. Terlebih lagi yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat. Yang ketiga, berpegang pada kemutlakan bahasa. Yang keempat, berpegang pada petunjuk yang diisyaratkan oleh struktur kalam dan berpegang pada hal-hal yang ditunjukkan oleh syariat. Kemudian, tafsir bir-ra'yi al-majmum adalah tafsir yang menggunakan pendapat semata, mengikuti hawa nafsu, tidak menggunakan ilmu dan tidak melihat pendapat ulama lain atau pendapat yang sesuai dengan ketentuan. Tafsir ini dilarang oleh para ulama salaf. Pelakunya dikecam karena tafsir itu dilakukan atas dasar kefanatikan terhadap suatu aliran dan mengorbankan agama. Dengan kata lain, jika menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan individu dan sebuah pihak, ikhtiar tersebut termasuk tafsir bir-ra'yi al-mahmud, al-majmum yang harus ditolak. Kemudian hukum dari tafsir bir-ra'yi al-majmum itu haram dan hasilnya tidak boleh dipraktekkan karena banyak memberikan mudarat dan bahkan menyesatkan manusia. Ibnu Taimiyah berkata, menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan ijtihad hukumnya haram. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, ia telah memaksakan sesuatu yang tidak dia ketahui dan melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan. Apabila ia memperoleh
makna yang tepat, ia tetap melakukan kesalahan. Ia bagaikan seorang hakim yang memberikan keputusan pada seseorang sementara ia sendiri tidak mengerti isi keputusan tersebut. Dengan demikian, nerakalah yang lebih pantas baginya meskipun pendapatnya sesuai dengan syariat. Hanya saja dosanya lebih ringan daripada mereka yang salah. Kemudian dalil keharaman, yaitu pada yang pertama ada di Quran surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Lalu di Quran surat Al-Baqarah ayat 169, sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji, serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Lalu di Quran surat An-Nahl ayat 44, kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas dan kitab-kitab. Kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Lalu ada di hadis riwayat At-Tirmidzi, barang siapa yang berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Kemudian hadis riwayat Abu Daud, barang siapa yang berkata tentang Al-Quran sebatas dengan opininya, lalu kebetulan ia benar, maka ia tetap salah. Kemudian poin yang C, ulama tafsir dan karya-karya besarnya. Ya, ulama tafsir klasik, nanti ada 3, Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi. Kemudian ulama tafsir modern ada Sayyid Qutb, Muhammad Abduh, dan Fazlur Rahman. Kemudian ada karya-karya besar ulama tafsir, ada tafsir Al-Jami', ada tafsir Fi Zilal Al-Quran, dan tafsir Al-Misbah. Yang pertama, ulama tafsir klasik yang pertama Ibnu Katsir, atau nama lengkapnya Ismail bin Umar bin Katsir, adalah salah satu ulama tafsir yang paling terkenal dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 1301 Masehi di Mashhad, Syria. Ia dikenal sebagai seorang mufassir, sejarawan, dan ahli hadis. Karyanya yang paling terkenal adalah Tafsir Al-Quran Al-Azim, yang merupakan tafsir yang komprehensif dan menjadi rujukan utama bagi banyak ulama dan pelajar hingga saat ini. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menggunakan pendekatan yang sistematis dan menggabungkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW serta pendapat para sahabat. Kemudian pengaruhnya karya Ibnu Katsir telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dicetak dalam jutaan eksemplar di seluruh dunia. Jadi pengaruhnya besar sekali. Lalu yang kedua ada At-Tabari. At-Tabari atau Muhammad bin Jarir At-Tabari adalah seorang ulama tafsir dan sejarawan yang lahir pada tahun 839 Masehi di Amol, Persia. Karya terkenalnya adalah Jami' al-Bayan An-Ta'wil Al-Quran, merupakan salah satu tafsir paling awal dan paling komprehensif dalam sejarah Islam. At-Tabari dikenal karena pendekatan ilmiahnya yang mendalam, di mana ia mengumpulkan berbagai pendapat dari para ulama sebelumnya, termasuk sahabat Nabi dan tabi'in, serta memberikan analisis kritik terhadap setiap pendapat. Kemudian pengaruhnya, karya At-Tabari telah menjadi rujukan penting dalam studi tafsir yang sering dijadikan bahan kajian di berbagai institusi pendidikan Islam di seluruh dunia. Dan karyanya juga diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Lalu yang ketiga ada Al-Qurtubi atau Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, adalah seorang ulama tafsir yang lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 1214 Masehi. Karya terkenalnya adalah Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, merupakan tafsir yang mengkhususkan diri dalam menjelaskan hukum-hukum syariat yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Qurtubi dikenal sebagai seorang ahli fikih, sehingga tafsirnya banyak berfokus pada aspek hukum Islam. Salah satu ciri khas dari tafsir Al-Qurtubi adalah pendekatan pada relevansi hukum dalam konteks sosial dan budaya masyarakat pada masanya.
Dalam karyanya, Al-Qurtubi juga sering mengutip pendapat para ulama sebelumnya serta merujuk kepada hadis-hadis yang relevan. Pengaruhnya, karya Al-Qurtubi menjadi rujukan utama bagi para ahli fikih dan belajar di berbagai mazhab. Karya ini sering digunakan sebagai sumber dalam pengajaran di pesantren dan universitas Islam di seluruh dunia, menjadikannya salah satu tafsir yang paling berpengaruh dalam bidang hukum Islam. Kemudian ulama tafsir modern. Yang pertama ada Sayyid Qutb, yaitu salah satu ulama tafsir modern yang lahir pada tahun 1906 Masehi di Mesir. Karyanya yang paling terkenal Fi Zilal Al-Quran merupakan tafsir yang menggabungkan antara pemikiran sosial, politik, dan spiritual. Dalam tafsir ini, Qutb berusaha untuk menampilkan relevansi ajaran Al-Quran dalam konteks kehidupan modern, serta menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk pengaruhnya, jadi kitabnya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi salah satu tafsir yang paling banyak dibaca di kalangan pemuda muslim di seluruh dunia. Karya ini sering dijadikan bahan bacaan di berbagai organisasi Islam, terutama yang berorientasi pada reformasi sosial dan politik. Yang kedua ada Muhammad Abduh, yaitu seorang ulama dan reformis Islam yang lahir pada tahun 1849 Masehi di Mesir. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam gerakan pembaruan Islam di abad 19. Karya-karyanya termasuk Tafsir Al-Manar berfokus pada pemikiran rasional dan kontekstualisasi ajaran Islam dalam menghadapi tantangan modernitas. Abduh berusaha untuk menampilkan wajah Islam yang toleran dan progresif serta menekankan pentingnya ijtihad dalam memahami Al-Quran. Kemudian Al-Manar juga telah menjadi salah satu tafsir yang paling berpengaruh di dunia Arab dan sering dijadikan rujukan dalam studi Islam. Karya ini juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, menjadikannya lebih mudah diakses oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Yang ketiga ada Fazlur Rahman, yaitu seorang ulama dan pemikir Islam yang lahir pada tahun 1919 Masehi di India. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pemikiran Islam modern, terutama dalam bidang tafsir. Karya terkenalnya Major, gimana bacanya ya? Major Themes of the Quran. Kemudian dalam kitabnya beliau berusaha untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam Al-Quran dan relevansinya dalam konteks kehidupan modern. Rahman berusaha untuk menampilkan Al-Quran sebagai sumber inspirasi untuk perubahan sosial dan moral. Kemudian karya-karya beliau juga telah menjadi rujukan penting dalam studi tafsir dan pemikiran Islam di berbagai universitas di seluruh dunia. Karyanya sering dijadikan bahan kajian di fakultas-fakultas studi Islam dan filsafat, serta menjadi sumber inspirasi bagi para pemikir dan aktivis sosial yang berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks modern. Lalu karya-karya besar ulama tafsir. Yang pertama ada Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, yaitu karyanya Al-Qurtubi. Karya ini berfokus untuk menjelaskan hukum-hukum syariat dalam Al-Quran, memberikan konteks historis dan sosiologis. Kemudian ada Tafsir Fi Zilal Al-Quran, yaitu karyanya Sayyid Qutb yang menggabungkan pemikiran sosial, politik, dan spiritual serta menekankan relevansi Al-Quran di masa modern. Lalu yang ketiga ada Tafsir Al-Misbah, yaitu karya Buya Hamka yang menggabungkan pendekatan ilmiah dan spiritual, menampilkan keindahan dan kedalaman Al-Quran. Demikian presentasi dari saya. Berarti ini langsung dilanjutkan oleh pemateri berikutnya, nggih? Atau bagaimana? Nggih, monggo. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada rekan Edin Widayat atas presentasinya. Super sekali ini dikerjakan sendirian karena kebetulan rekan setimnya ini izin mengundurkan diri dari kelas online. Baik, rekan-rekan sekalian,
begitu gamblang, banyak dan terperinci tadi yang disampaikan oleh rekan Erin Hidayat berkaitan dengan tafsir dan takwil, mulai dari definisi, perbedaan, dan ulama tafsir, contoh-contohnya. Ini izin karena waktunya yang sudah mendekati jam 5, tepatnya jam 4:50, maka untuk sesi selanjutnya kami persilakan kepada pemateri bab selanjutnya, bab yang ke-11, yaitu tentang Al-Quran dan hadis, yang akan disampaikan yang pertama oleh rekan Nur Laili Maulidia, kemudian rekan Muhammad Yazid Al-Bustami, dan rekan Neliyatul Inayah. Kepada rekan-rekan yang mendapatkan amanah, tempat dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Saiful. Yang kami hormati Ustadz Miftahul Khair selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran. Mohon maaf Ustadz, saya nggak bisa online karena kondisi kamar sedang gelap mati lampu, jadi nggak terbatas. Monggo. Untuk materi kali ini, yakni studi Al-Quran dan hadis. Untuk Al-Quran dan hadis, monggo untuk rekan saya bisa menyampaikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Yazid. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran dan hadis. Yang pertama, menurut Prof. Quraish Shihab bahwa Al-Quran secara etimologi mempunyai arti bacaan yang sempurna. Hal tersebut dikarenakan Al-Quran merupakan sebuah nama yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih, sehingga tidak ada bacaan sejak manusia mengenal pada tulisan. Untuk menandinginya yang berupa bacaan yang sempurna dan mulia. Sedangkan Al-Quran menurut istilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang diterima oleh umat Nabi Muhammad dari generasi pada generasi dengan tanpa adanya perubahan walaupun satu ayat. Dan yang kedua, pengertian hadis. Pengertian hadis, makna hadis juga sama layaknya makna Al-Quran, yakni terdapat dua hal yang meliputi pada makna etimologi dan terminologi. Hadis secara etimologi mempunyai makna al-jadid yang mempunyai arti baru, dalam kata lain lawannya al-jadid yaitu qadim yang berarti lama. Kemudian hadis juga mempunyai arti al-khabar yang berarti berita tentang sesuatu yang telah dipercakapkan serta dipindahkan atau dilontarkan pada orang lain. Sedangkan makna hadis secara terminologi menurut Ibnu Hajar bahwa yang disebut dengan hadis secara syara adalah segala hal yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Serta hal tersebut bertujuan seakan-akan bandingan dan pelengkap pada Al-Quran. Dan hubungan antara Al-Quran dan hadis. Baik, mengenai hubungan antara Al-Quran dan hadis sangat erat dan saling melengkapi dalam ajaran Islam. Yang pertama, sumber hukum Al-Quran. Sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber primer hukum Islam. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang dijadikan pedoman oleh umat Islam. Kedua sumber ini digunakan dalam proses pengambilan hukum. Dalam ilmu ushul fikih bisa dikatakan dengan kata istinbat. Yang kedua, hadis menjelaskan Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan perinci dari ayat-ayat Al-Quran yang kadang masih bersifat umum. Contohnya perintah sholat dalam Al-Quran. Perintah sholat disebutkan secara umum tanpa rincian mengenai tata cara atau jumlah rakaatnya. Hadislah yang memberikan detail
mengenai waktu sholat, jumlah rakaat, dan tata cara pelaksanaannya. Seperti dalam Al-Quran, dirikanlah sholat. Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dalam hadis disebutkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan seperti zakat, Al-Quran memerintahkan untuk membayar zakat, tetapi tidak menjelaskan persentase dan jenis harta yang wajib dizakati. Hadis memberikan detail aturan zakat seperti kadar zakat dan nisabnya. Hadis sebagai penguat hukum dalam Al-Quran. Hadis berperan memperkuat atau mengkonfirmasi hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya, Al-Quran melarang khamr, minuman keras, dan hadis Nabi menguatkan dengan menyebut bahwa setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Seperti dalam Al-Quran, jauhilah khamr, terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 90. Dan hadis mengatakan setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, hadis sebagai sumber hukum tambahan. Ada beberapa hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran tetapi dijelaskan dalam hadis. Contohnya, larangan memakan hewan yang bertaring tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran. Namun dijelaskan dalam hadis bahwa hewan bertaring seperti harimau dan singa dilarang untuk dimakan. Dalam hadis, Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring. Hadis tersebut riwayat Imam Muslim. Dan yang kelima, Al-Quran sebagai landasan. Hadis sebagai detail pelengkap Al-Quran, memberikan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam. Sedangkan hadis memberikan penjelasan rinci dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadis membantu umat Islam memahami maksud dari ayat-ayat Al-Quran dan bagaimana menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh partner saya. Silakan. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang peran hadis dalam menjelaskan Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran paling pokok adalah sebagai bayan atau penjelas, seperti yang dijelaskan pada ayat Al-Quran yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 44. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Bayyinati waz-Zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, yaitu mukjizat dan kitab-kitab. Kami turunkan az-Zik atau Al-Quran kemudian kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bertugas memberikan penjelasan tentang kitab Allah. Umat manusia tidak akan bisa memahami isi Al-Quran tanpa melalui hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan menurut ulama dengan berbagai pemahaman adalah sebagai berikut. Satu, yaitu ada bayan takrir. Hadis sebagai penguat atau takrir keterangan Al-Quran sebagai ulama. Bayan takrir adalah hadis yang berfungsi untuk menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran, sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Seperti contoh ayat yang ditakrir oleh hadis, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum," yang artinya siapa di antara kamu hadir di tempat tinggal atau bukan musafir pada bulan itu berpuasalah. Lalu ada sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi.
Berpuasalah kalian ketika melihat tanda awal bulan Ramadan dan berbukalah kalian karena melihat tanda awal bulan Syawal. Hadis di atas dikatakan bayan takfir terhadap Al-Quran karena maknanya sama dengan Al-Quran. Hanya ditinjau lebih tegas dari bahasa maupun bunyinya. Jadi sudah jelas artinya dan tidak perlu ditanyakan lagi karena sudah jelas dan sama dengan Al-Quran. Lalu ada bayan tafsir. Bayan tafsir yaitu menjelaskan yang maknanya samar, merincikan ayat yang maknanya global. Sunnah yang berfungsi bayan tafsir terdiri dari tafsir al-mujmal adalah yang merinci ayat Al-Quran yang maknanya masih global. Contoh, tidak kurang dari 67 ayat Al-Quran yang menceritakan sholat tapi tidak dirinci bagaimana gerakan dan bacaan yang harus dibaca. Rasulullah SAW dengan sunnahnya memperagakan sholat secara rinci. Beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sedang sholat. Lalu ada Tabyin al-Mushtarak. Tabyin al-Mushtarak menjelaskan ayat Al-Quran yang mengandung makna ganda. Contoh firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, yang artinya wanita yang dicerai hendaklah menunggu masa iddah selama 3 quru. Kata quru merupakan bentuk jamak dari qur'in dalam bahasa Arab antara satu suku bangsa dengan yang lain. Ada perbedaan pengertian qur'in. Ada yang mengartikan suci atau masa haid. Mana yang paling tepat perlu ada penjelasan. Rasulullah SAW bersabda, talak hamba sahaya ada 2 dan iddahnya 2 kali haid. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Tirmidzi dan Tirmidzi. Dalam ketentuan hukum, hamba sahaya itu berlaku setengah dari orang merdeka. Jika hadis ini menetapkan 2 kali haid, maka menurut sebagian pendapat, perkataan haid itu merupakan penjelas dari Quran yang mustarok. Kesimpulannya bahwa wanita yang dicerai itu iddahnya 3 kali haid. Yang ketiga yaitu ada tashih al-am. Tashih al-am adalah sunnah yang mengkhususkan atau pengecualian ayat yang bermakna umum. Contoh firman Allah yang terdapat pada surat Al-Ma'idah ayat 3. Berbunyi, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Diharamkan atasmu bangkai darah dan daging babi. Dalam ayat ini tidak ada pengecualian. Semua bangkai dan darah diharamkan untuk dimakan. Sunnah Nabi tashih atau mengecualikan darah dan bangkai tertentu. Sabda Rasulullah SAW, telah dihalalkan kepada kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Yang dimaksud 2 macam bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Sedangkan yang dimaksud darah adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Yang keempat ada bayan tabdila. Bayan tabdila ialah mengganti hukum yang telah lewat keberlakuannya. Dalam istilah lain dikenal dengan nama nasi wa al-mansukh. Banyak ulama yang berbeda pendapat tentang keberadaan hadis atau sunnah mentabdil Al-Quran. Namun pada dasarnya bukan berbeda dalam menyimpulkan hukum, melainkan penetapan istilahnya saja. Contoh sunnah yang dianggap bayan tabdil oleh pendapat yang mengakuinya dalam bab zakat pertanian. Dalam ayat Al-Quran tidak diterapkan batasan zakat, melainkan segala penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam sunnah Rasulullah dijelaskan tidak ada kewajiban zakat dari hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Secara sederhana, yaitu untuk memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, merinci ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, yang terakhir yaitu membatasi ayat Al-Quran yang bersifat umum.
Hadis memperkuat dan memperjelas Al-Quran yang bersifat umum dan global. Al-Quran seringkali memberikan prinsip-prinsip dan aturan dasar secara umum tanpa rincian yang spesifik. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam sholat terdapat banyak, ada 67 berapa tadi ya? 67 ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat, tapi tidak dirinci bagaimana gerakan dan bacaan yang harus dibaca. Jadi dengan bayan tafsir yang tafsir al-mujmal dijelaskan dengan rinci. Lalu Rasulullah bersabda yang tadi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Lalu yang kedua ada menjelaskan makna. Beberapa ayat Al-Quran memiliki makna yang tidak bisa langsung dipahami atau ditafsirkan tanpa penjelasan tambahan. Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu memiliki otoritas untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari ayat-ayat tersebut. Ya, hampir sama seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu ada yang mengatur ibadah. Hadis diperlukan untuk mengatur pelaksanaan ibadah yang hanya disebutkan secara umum dalam Al-Quran. Cara ibadah seperti haji, puasa, zakat, itu dijelaskan melalui rinci oleh hadis. Next. Sudah ini. Next. Lanjut. Itu sudah. Sekian dari kami, kelompok 11. Mungkin ada yang bertanya. Baik, terima kasih untuk kelompok pemateri bab 11 tentang Al-Quran dan hadis. Hubungan antara Al-Quran dan hadis, peran hadis dalam menjelaskan Al-Quran, dan hadis yang memperkuat dan memperjelas ayat Al-Quran. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun tambahan, baik mulai dari pemateri pertama tadi, bab 10, tentang tafsir dan takwil, maupun tentang bab yang ke-11 Al-Quran dan hadis. Monggo, saged dimulai tanya jawabnya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, rekan Ferry, monggo. Ya, izin bertanya dulu nih. Sangat diisi. Monggo. Kepada kelompok 1 ya. Kelompok 1, rekan Erin berarti, monggo. Iya, Yang yang saya. pertama. Ya, yang dan takwil. Iya, masalah tafsir dan takwil. Oke, monggo. Yang kita pernah pelajari itu di akidah Asy'ariyah gitu. Masalah tafsir dan takwil berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, antara ulama khalaf dan ulama salaf itu terdapat perbedaan pandangan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ulama salaf itu lebih cenderung menyucikan Allah dengan menyerahkan maknanya kepada Allah. Sedangkan ulama khalaf itu mentakwilkan ayat tersebut. Nah, contohnya misalnya di surah Al-A'raf ayat 54. Salah satu ayatnya berbunyi summastawa 'alal arasy. Allah itu bersemayam di atas arasy. Ulama salaf itu menyerahkan maknanya kepada Allah dengan tujuan untuk mensucikan Allah.
Sedangkan ulama khalaf itu mentakwilkan istawa 'alal arasy itu artinya bisa menguasai, artinya menguasai. Contoh kedua misalnya di surah Al-Fat ayat 10. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, ulama salaf itu menyerahkan maknanya kepada Allah. Ulama khalaf itu mentakwilkan yadullah itu artinya kekuasaan. Nah, dari perbedaan pandangan ini antara ulama khalaf dan ulama salaf, mana yang lebih terbaik untuk kita lakukan atau kita praktekkan di dalam kaitannya dengan tafsir dan takwil Al-Quran. Demikian Kang Saiful, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ada dua pertanyaan. Yang pertama dari rekan Ferry, ya tadi tentang perbedaan tafsir antara ulama salaf dan khalaf tentang ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian pertanyaan yang kedua itu dari rekan Dhul Izzi yang menanyakan apa persyaratan bagi seseorang untuk menafsirkan Al-Quran. Apakah semua orang boleh menafsirkan Al-Quran atau hanya orang-orang tertentu saja yang boleh menafsirkan? Nah, ada dua pertanyaan. Monggo saya serahkan kepada pemateri yang pertama, yaitu rekan Erin Hidayat. Atau barangkali rekan lain boleh menanggapi, membantu, menjawab, ya. Biasanya yang aktif ini rekan Maulida. Monggo, saged memberikan jawaban atas kedua pertanyaan dari rekan Ferry dan rekan Dhul Izzi berkaitan dengan yang pertama tadi, penafsiran ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian yang kedua, apa sih syaratnya seorang itu boleh menafsirkan Al-Quran? Saya coba menjawab dari syarat dulu ya. Boleh, monggo. Kalau untuk menafsirkan Al-Quran itu tidak boleh sembarang orang. Tentunya ada syarat-syaratnya. Tadi mana ya? Sik balik kerpean. Tadi saya juga sudah menyebutkan ya syarat-syaratnya itu ada. Terutama itu harus pandai bahasa Arabnya kalau nggak salah nih. Nah, itu syarat karena kan yang ditafsirkan kan adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu kan adalah berbahasa Arab, dan bahasa Arab itu kan tidak semudah itu. Bahasa Arab itu kan banyak kaidah-kaidahnya. Terus kemudian seperti harus mempelajari sejarah-sejarahnya juga. Jadi nggak sembarang orang untuk menafsirkan. Kalau sembarangan menafsirkan nanti jatuhnya masuk ke tafsir Al-Ra'i bil Majmum tadi. Tuh. Itu secara singkatnya seperti itu, nanti bisa dilengkapi oleh Ustadz Munawi. Kemudian untuk yang pertanyaannya Pak Ferry tadi apa? Tentang ayat-ayat mutasyabihat. Itu mana yang lebih diinikan nih? Iya. Dari dua pandangan ulama khalaf dan salaf itu. Khalaf. Nah, kalau itu saya kurang tahu ya. Kayaknya dua-duanya boleh nggak sih diambil pendapatnya itu? Ya. Jadi jawabannya dua-duanya boleh ya? Kalau dua-duanya boleh. Insya Allah dua-duanya. Nanti tanya ke Ustadz, gimana Ustadz? Oh, baik.
enak. Jawaban yang paling enak itu nanti jawabannya Pak dosen yang menjawab. Oh iya, mungkin saya ada sedikit koreksi ya. Tadi di rekan Erin di presentasi tadi disampaikan bahwasanya tafsir Al-Misbah itu dikarang oleh Buya Hamka. Kalau tidak salah ya, di slide tadi ada tafsir Al-Misbah itu dikarang oleh Buya Hamka. Seingat saya kalau Buya Hamka itu tafsirnya Al-Azhar ya. Sedangkan tafsir Al-Misbah itu insya Allah Muhammad Quraisy Shihab, kalau tidak salah begitu. Nanti bisa dicek tentang tafsir Al-Misbah. Kemudian yang kedua, rekan Erin, untuk presentasinya tolong nanti di-share di grup ya. Kayaknya bagus sekali tadi presentasinya. Oh, PPT-nya toh? PPT-nya, nggih, bagus. Nggih, insya Allah, Ustaz. Nanti saya ganti dulu berarti yang Al-Misbahnya, nggih. Nah, ini tadi yang ya, itu, yang apa namanya? Dalam? Iya, saya ingat saya kalau Al-Misbah itu Muhammad Quraisy Shihab, kalau yang Buya Hamka itu Al-Azhar. Insya Allah begitu. Nah, ini soalnya yang apa ulama ini saya dibantu sama Bu Maulidah. Ya. Banyak banget. Paling mengingatkan. Yuk, barangkali saya juga salah. Nggih, matur nuwun. Nggih. Ya, saya bantu membacakan. Itu ada jawaban dari pertanyaan rekan Dul Izi dari Ibu Malida yang mengatakan syarat-syarat seseorang boleh menafsirkan Al-Quran itu yang pertama memiliki pengetahuan mendalam tentang bahasa Arab, karena bahasa Arab nanti itu ada ilmunya diantaranya ilmu nahwu ya, ilmu sorof, ilmu balaghah dan yang lain-lain. Kemudian syarat yang kedua, dia juga harus memahami ilmu Al-Quran atau ulumul Quran, termasuk asbabun nuzul, ya, asbabul wuru, ayat-ayat nasikh dan mansuh dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, dia memiliki pengetahuan tentang hadis dan sunnah untuk memahami konteks dan aplikasi ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan yang keempat, mempunyai kemampuan komunikatif untuk menyampaikan penafsiran yang dengan jelas dan efektif. Kelima, mempunyai kesabaran dan ketekunan untuk mempelajari. Nah, itu jawaban dari rekan Maulidah. Barangkali bisa difahami, diterima oleh rekan Dul Izi. Baik, rekan-rekan, mohon maaf, ini waktu sudah menunjukkan pukul 5:20. Kita ada waktu tersisa sekitar 8-9 menit. Izinkan kami untuk menutup sesi tanya-jawab. Selanjutnya kami persilakan kepada dosen pengampu, Ustadz Miftahul Khair, untuk memberikan tanggapan, ringkasan, dan kesimpulan untuk materi pada sore hari ini. Kepada beliau, tempat dan waktu kami haturkan. Nggih, matur nuwun Kang Saiful yang sudah membantu jalannya diskusi pada sore hari ini. Luar biasa, boleh diberi aplaus untuk kita semuanya. Untuk presenter, untuk moderator dan penanya, dan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami rasanya sore hari ini bisa membersamai panjenengan semuanya presentasi lengkap ya, apalagi dengan presentasi yang luar biasa tadi, cukup panjang tapi juga berbobot gitu ya. Nah, ini bagus sekali. Catatan saya, ketika sudah bagus di masalah presentasi, maka harapan saya terjadi interaksi, terjadi dialog, terjadi diskusi, penajaman terkait dengan apa yang sudah dipaparkan. Ya, itulah mahasiswa. Nanti sisi akademisnya muncul di sini. Jadi tukar pendapat, tukar pikiran,
terjadi dialog dan diskusi, interaksi dua arah. Nah, gitu ya. Nah, ini catatan dari saya. Kemudian langsung saja karena keterbatasan waktu, saya memulai dari apa yang sudah didiskusikan tadi terkait dengan berapa pertanyaan tadi? 2 apa 3 ya? Pertanyaan yang secara kan ada 2 kayaknya. 2 Ustaz. Ya, 2 ya. 2, nggih. Tentang ayat-ayat mutasyabihat dan syarat-syarat orang menafsirkan Al-Qur'an. Baik. Yang dilontarkan 1 berarti. Yang ditulis 1 ya. Ya, Betul. Harusnya lebih dari itu ya. Bisa diskusi dengan lebih baik. Tapi memang kita terbatas waktu kalau setiap kali pertemuan itu 2 presenter. Tapi nggak apa-apa. Selama interaksinya masih belum begitu masif, ya 2 presenter oke lah. Terkait dengan ayat mutasyabihat, tadi penanyanya Ustaz siapa tadi? rekan Ferry. Rekan Ferry, oke, rekan Ferry. Terima kasih untuk pertanyaannya rekan Ferry. Memang untuk takwil itu biasanya mengarah pada ayat-ayat mutasyabihat. Sementara ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang ghairu mutasyabihat itu bidang garapnya tafsir. Jadi dari sini kita sudah bisa sedikit membedakan bahwa kalau takwil itu adalah berusaha memahami ayat-ayat yang masih mutasyabihat, masih samar-samar. Sementara tafsir itu ayat-ayat yang muhkamat atau ayat-ayat yang ghairu mutasyabihat. Kalau dikaitkan dengan presentasi saudari Erin tadi, ada yang menyamakan tafsir dan takwil, ada yang membedakan. Nah, kedua pendapat itu sama-sama bisa diterima. Kalau pendapat pertama mengatakan tafsir dan takwil itu sama, ya memang benar. Kenapa? Sama-sama memahami ayat-ayat Al-Quran. Namun yang dipahami untuk tafsir itu ayat-ayat yang ghairu mutasyabihat, sementara yang takwil itu ayat-ayat yang mutasyabihat. Sama-sama memahami. Bagi ulama yang membedakan itu juga benar. Kenapa? Karena aspek takwil itu pada hakikatnya bukan hanya memahami ayat, tapi juga lebih dalam lagi substansi daripada apa yang dikehendaki Allah dalam firman-firmannya. Atau terkadang ada pilihan-pilihan. Jadi ayat tersebut memiliki makna lebih dari satu, sehingga mufassir atau mu'awil atau pentakwil itu memilih makna yang kuat menurut dia, menurut mufassirnya, menurut pentakwilnya. Itu juga benar. Jadi kedua pendapat yang sudah dipaparkan oleh saudari Erin tadi sama-sama memiliki landasan logis yang bisa diterima. Oke, balik kepada pertanyaannya saudara Sopo kok lupa. Ferry, apa? Nggih, Pak Ferry. Ferry. Ya, Pak Ferry sama Mbak Erin mirip-mirip nama Ferry. Ya, kalau ada ayat mutasyabih kayak ayatullah fawqa aydihim, kemudian tadi juga disebutkan oleh Pak Ferry Ar-Rahmanu alal arsyistawa, Allah yang maha pengasih itu bersemayam di atas aras, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Nah, ini butuh takwil. Dan benar juga tadi dikatakan bahwa ada 2 pendapat terkait dengan takwil ini. Bukan terkait takwil, terkait dengan ayat-ayat yang mutasyabihat seperti ini. Ulama salaf itu ya memilih untuk menetapkan maknanya ya seperti itu. Maksudnya seperti apa ya? Pasrahkan lagi, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka.
Tangan Allah seperti apa? Ya tangan. Seperti apa? Ya pasrahkan, kembalikan kepada Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras, di atas singgasana seperti seorang raja. Bagaimana bersemayamnya Allah? Ya, kembalikan kepada Allah. Itu pendapat ulama salaf. Ulama khalaf tidak. Wah, ini harus ditakwil, harus memilih makna lain. Jangan diartikan tangan. Nanti kita terjebak untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Allah punya tangan, makhluk punya tangan. Berarti sama-sama punya tangan. Nah, ini nanti jangan-jangan orang-orang yang awam memahami memang benar Tuhan itu punya tangan. Kemudian nanti Allah punya wajah, Allah punya kaki misalnya. Allah duduk, Ar-Rahmanu 'alal arsy, berarti seperti manusia. Nanti bisa digambarkan seperti kalau di agama Buddha duduk di atas singgasana gitu ya. Gagah sekali. Nah, supaya tidak terjebak pada pemahaman-pemahaman seperti itu, atau kalau dalam teologi disebut akidah mujassimah, maka ini harus ditakwil. Harus ada takwil, pemahaman yang dimaksud oleh ayat tersebut sehingga tidak menyimpang dari ayat, secara akidah tidak menyimpang, secara pemahaman benar. Bagaimana caranya? Ya, salah satu metodologi yang diterapkan adalah takwil. Yadullahi fawqa aydihim. Itu bukan tangan secara fisik, tapi adalah kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan mereka. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Takwilnya adalah Allah yang menguasai aras, bukan duduk di atas aras, bukan yang istiwa tidak diartikan sebagai duduk bersemayam atau berada di atasnya aras, tapi yang menguasai aras. Itu adalah pendapat ulama khalaf. Mana yang dipilih Ustaz? Apakah pendapat ulama salaf atau pendapat ulama khalaf? Lagi-lagi kita harus mengerti, memahami bahwa tujuan ulama salaf tidak menakwilkan atau memaknai ayat-ayat mutasyabihat seperti tangan Allah di atas tangan mereka, dan kemudian pengertian tangan itu dikembalikan lagi ya yang pantas untuk zat Allah, tangannya seperti apa? Ya tentu saja tidak sama dengan makhluk. Artinya beliau ulama salaf ini ingin menjaga kemurnian pemahaman mereka tidak berani untuk mentakwil macam-macam, tapi juga tidak berusaha untuk menyamakan Allah dengan makhluknya, karena itu tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Saking hati-hatinya mereka mengembalikan, ulama-ulama salaf mengembalikan pemaknaan ayat mutasyabihah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tidak langsung ya, bagaimana tangan Tuhan? Ya, tangan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Begitu juga ulama khalaf. Artinya mereka berusaha untuk mensucikan Allah supaya tidak terjebak kepada mujassimah, tidak terjebak pada pemahaman bahwa Allah itu punya tangan, Allah itu duduk, berarti bertempat, ada tempatnya, Allah melihat dan seterusnya. Nah, karena pemahaman seperti ini akan merusak akidah. Tidak mungkin Allah itu duduk bertempat, karena kalau punya tempat berarti terbatas. Kalau terbatas ya sama dengan makhluk. Tidak mungkin Tuhan itu punya tangan seperti tangannya makhluk. Untuk itu harus ditakwil. Tujuannya adalah untuk mensucikan dan mengagungkan Allah. Artinya apa? Baik ulama salaf atau ulama khalaf sama, punya tujuan yang sama, yaitu ingin mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keserupaan terhadap makhluk. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa karena sama-sama benar, tujuannya sama-sama untuk mensucikan Allah, pendapat mana saja yang diambil itu boleh, baik pendapat ulama salaf atau pendapat ulama khalaf. Nah,
penggunaannya, pemahamannya nanti bergantung situasinya. Kita memahamkan kepada siapa. Kalau misalnya audiens yang kita jelaskan itu orang awam yang khawatir apabila dijelaskan menurut versi ulama salaf, mereka akan membayangkan bahwa ternyata ulama salaf itu tetap mengartikan tangan tangan, istiwa ya duduk di atas aras, berarti sama dengan manusia. Kalau umpama kita memahami bahwa audiens kita, mukhotob kita itu pemahamannya masih selevel itu, maka sebaiknya mengambil yang takwil, ya, mengambil pendapat ulama yang khalaf. Nah, kecuali di forum-forum akademik seperti yang kita lakukan saat ini, memiliki banyak waktu untuk berdiskusi dan memahami referensi-referensi, sehingga beragam pendapat yang berbeda itu perlu kita kaji, perlu kita sampaikan semuanya, ya. Gunanya adalah untuk mengclearkan pemahaman yang bervariasi tersebut. Dan perbedaan pendapat itu justru akan memperkaya pengetahuan kita, akan memperkaya keilmuan dan khazanah kita. Saya kira itu jawaban untuk Pak Ferry. Sebelum saya lanjutkan, ada tanggapan? Silakan, tidak apa-apa. Apabila ada yang kurang jelas, silakan. Bukan hanya Pak Ferry, yang lain pun juga boleh menanggapi. Jadi berdasarkan kita lihat audiennya, Ustaz, ya. Audiennya, kita berhadapan dengan siapa, baru bisa kita ikut pendapat yang ulama salaf atau pendapat ulama yang khalaf. Ya, benar. Disampaikan pendapat yang mana yang sesuai, yang muqtadul hal kalau katanya balaghah. Jadi ketika kita berbicara kepada seseorang harus muqtadul hal. Level mana mukhotob kita, supaya kalam kita tidak disalahpahami. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin ke pertanyaan berikutnya tentang syarat-syarat orang boleh menafsirkan Al-Quran dari rekan ibu tadi. Yang jelas syarat utamanya harus menghatamkan kuliah studi Quran. Harus sampai S2 harus ilmu Al-Quran, ya. Jadi ilmu Al-Quran harus dipelajari, dikuasai, difahami, ngelontok. Nah, bukan hanya mulai bab 1 sampai bab 11. Kitab-kitab yang membahas ulumul Quran semuanya harus dikuasai. Ya, apa aja isinya ya yang kita pelajari hari ini di perkuliahan itu. Di samping persyaratan-persyaratan yang lain yang mutlak juga harus dikuasai. Apa itu yang disampaikan Saudari Erin tadi, penguasaan bahasa Arab mutlak, ya. Harus, kalau ingin menafsirkan Al-Quran ya harus menguasai, bukan hanya memahami tapi menguasai bahasa Arab. Karena Al-Qurannya bahasa Arab, bagaimana mungkin kita bisa menafsirkan Al-Quran menguasai bahasa Arab? Lewat terjemah, Ustaz, nggak bisa. Itu namanya terjemah. Ya, harus menguasai bahasa Arab. Mulai dari nahwu, sorof yang tadi, kemudian badi, bayan, ma'ani yang balaghahnya, kemudian ya sisi bahasa Arab yang lainnya, sisi semantiknya dan seterusnya. Itu baru bahasa, ya. Kemudian ulumul Quran, termasuk ulumul hadis, ya. Ulumul hadis harus dikuasai. Kemudian juga ulumul fikih, ya, atau usul fikih, itu juga harus dikuasai. Usul tafsir, ya, harus dikuasai juga. Itu asbabun nuzul, bukan? Ya, asbabun nuzul kan masuk pada ulumul Quran. Oh, ulumul Quran. Ya, ulumul Quran, nasikh mansukh, asbabun nuzul, amkhos, ya, itu semuanya di ulumul Quran. Ya, kalau di usul fikih itu di ar-risalah. Ar-risalah. Usul fikih ini Imam Syafi'i pernah diminta oleh sang raja, sang khalifah, kalau tidak salah, Harun al-Rasyid,
itu beliau berkirim surat kepada Imam Asy-Syafi'i bertanya, ingin meminta fatwa bagaimana bisa memahami Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran. Sama dengan pertanyaannya yang tadi ditanyakan pada forum ini. Bagaimana saya bisa memahami Al-Quran dengan baik? Maka Imam Syafi'i mengajak santrinya untuk menjawab pertanyaan raja ini dengan berkata, uktub ar-risalah. Tulis, ayo, balasan surat dari sang raja ini. Dijawab. Saat itu juga didikte santrinya itu Imam Syafi'i yang menjawab. Menjawab tentang Al-Quran, tentang bayan, tentang hal-hal yang dibahas pada usul fikih. Setelah jadi, ternyata ratusan lembar itu dibukukan menjadi kitab Ar-Risalah, menjadi induknya usul fikih. Dan itulah salah satu cara untuk memahami Al-Quran menurut jawaban Imam Syafi'i terhadap pertanyaan sang khalifah. Itu jadi paling tidak menguasai kitab Ar-Risalah gitu ya. Dan isinya Ar-Risalah itu adalah usul fikih. Jadi kitab induk dari usul fikih. Saya kira itu jawaban dari saya. Silakan bila ada tanggapan. Kalau boleh saya tanya lagi Ustaz ya, saya itu agak hebat kalau tanya tentang berarti tafsir ulama Indonesia ya, mulai dari tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka, kemudian Al-Ibris oleh Yai Mustafa, kemudian termasuk tafsir Al-Misbah oleh Yai Quraish Shihab. Ini mereka sudah menguasai level itu Ustaz ya? Iya. Dan insya Allah kalau ada semacam itunya kayak pengesahannya atau dari ulama-ulama yang lain, oh berarti tafsir ini sudah boleh dipelajari. Ini baterai saya mau ngedrop ini. Oh gitu. Iya. Oke. Halo Ustaz, rekan-rekan sepertinya kita kehilangan ya kontak karena seperti yang dikatakan beliau baterainya mungkin low bed. Jadi karena waktu juga sudah menunjukkan azan maghrib, maka izinkan kita tutup diskusi kita pada kesempatan sore hari ini. Okay? Insya Allah nanti barangkali ada pertanyaan atau pembahasan sakit kita sampaikan lewat chat di grup ya. Baik rekan-rekan yang saya hormati, terima kasih kepada para pemateri yang pada sore hari ini telah memberikan materinya dan juga rekan-rekan yang telah mengikuti diskusi kita pada sore hari ini. Monggo agar majelis kita ini menjadi majelis yang barokah, yang terhindar dari majelis yang lalai, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembagi acara pada sore hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum ilal liqa' ma'assalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Saiful. Sami-sami.